Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara, dalam kehidupan ini banyak sekali orang yang sangat benar-benar mengejar cita-cita dan impian hidup mereka. Dengan bekerja keras untuk mencapainya, sampai melupakan waktu untuk beristirahat dan berdoa. Apabila cita-cita yang satu telah tercapai, maka mereka akan terus mencari dan berusaha mencapai cita-cita yang baru. Sangat disayangkan hal ini terkadang akan membuat seseorang menjadi stres dan mungkin juga depresi. Apakah hal seperti ini yang saudara alami sekarang? Bagi orang-orang percaya, semua firman Allah dituliskan untuk membimbing jalan kehidupan mereka, untuk dapat hidup dalam damai sejahtera Allah dan terus bertumbuh dalam iman. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Ibrani sampai 7 tentang masuk pada hari perhentian Allah. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara seiman, ketika saya membaca pasal ini, yang sangat berpengaruh pada saya adalah firman Allah yang mengatakan, yaitu jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Yang juga dituliskan di ayat Ibrani di pasal sebelumnya, yaitu Ibrani 3 ayat 15 dan Mazmur 95. Yang mengatakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudaraku seiman, berkali-kali bangsa Israel tidak mau percaya dan taat pada Tuhan, yang dapat kita pelajari terus dari peristiwa-peristiwa yang dituliskan di Alkitab. Dalam perjalanan mereka setelah meninggalkan masa perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Bukan hanya mereka terus menyakiti hati Allah karena ketidaktaatan, mereka berbalik dan memberontak pada perintah Allah. Saudara, rencana Allah bagi mereka adalah untuk berhenti dan masuk pada perhentian.
beristirahat untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan telah janjikan bagi mereka. Namun mereka gagal karena ketidaktaatan mereka. Hanya 2 orang, Joshua dan Kaleb, dari generasi muda di antara 2 juta orang yang meninggalkan perbudakan di Mesir, yang tetap hidup untuk masuk tanah perjanjian. Saudaraku, puluhan tahun terbuang dengan sia-sia, hanya karena tidak patuh. Bukankah ini semua menjadi kerugian yang besar bagi bangsa itu? Walaupun Tuhan telah melakukan banyak sekali keajaiban dan menyediakan apa yang mereka butuhkan dan melindungi mereka, namun mereka tetap tidak percaya. Namun mereka tetap juga tidak patuh akan segala perintah yang Tuhan berikan. Saudara, Tuhan Allah tidak akan pernah berbalik dari segala janjinya pada bangsa Israel. Dia akan melengkapi segala firman-firman-Nya yang tertulis di Alkitab sampai pada kedatangan Yesus Kristus kembali. Lalu bagaimana dengan kita, saudara, yang hidup di zaman ini? Apakah kita dapat masuk perhentian Allah? Tentu saja. Hanya dengan iman pada Yesus Kristus kita dapat masuk perhentian Allah. Keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita yang mau menerima. Di saat itulah saudara masuk dalam perhentiannya dan hidup berdamai dengan Allah Bapa di surga. Semuanya ini adalah anugerah Allah semata, saudara. Saudara tidak terus melakukan sesuatu agar diterima oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan, karena semua ketentuan itu telah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Dan kehidupan saudara sekarang berada dalam Dia. Saudara tidak lagi hidup dalam perasaan bersalah akan segala dosa-dosa yang telah saudara lakukan sebelum saudara mengenal Tuhan Yesus. Karena saudara telah dibersihkan dan segala hukuman dosa telah dibayar oleh darah Yesus Kristus. Dan sekarang saudara hidup untuk Dia, dalam Dia, dan bagi Dia. Taat dan hidup kudus dalam pimpinan Roh Kudus. Memiliki iman akan janji kehidupan yang kekal yang telah Tuhan janjikan. Dan berharap besar akan kedatangan Yesus Kristus untuk menegakkan kerajaan-Nya. Jadi masuk perhentian Allah dalam pasal ini adalah hidup menerima keselamatan dalam iman pada Yesus Kristus. Gambaran tentang kehidupan bangsa Israel untuk mencapai tanah Kanaan adalah tentang hal masuk perhentian secara rohani bagi kita, yaitu beristirahat dalam Tuhan Yesus dan percaya dengan apa yang telah Dia selesaikan, yang lebih besar dari Musa dan Yosua. Saudaraku, kasih-Nya akan dicurahkan terus kepada mereka yang benar-benar bergantung dan bersandar seutuhnya pada Allah. Saudara, hasil lain dari masuk dalam perhentian Allah adalah saudara akan menjalin hubungan dengan Allah. Saudara hidup bergantung pada segala rencana dan jalan Allah. Sebagai contoh dalam kehidupan iman, saudara tidak akan menjadi lemah dan gelisah memikirkan segala hal-hal duniawi, merencanakannya dan mencoba untuk menyelesaikannya dengan kemampuan sendiri. Kalau toh saudara mengalami kelemahan, saudara berdoa untuk menerima kekuatan Allah. Pada waktunya Allah akan memberikan petunjuk atas segala hal yang harus saudara lakukan sesuai dengan hikmat surgawi. Pemikiran saudara akan terpusat pada hal-hal surgawi, sementara menjalani hidup di dunia ini dengan keyakinan bahwa kasih-Nya sangat mencukupi. Pada saat saudara mau mematuhi dan mengikuti petunjuk firman, maka saudara akan dapat melihat hasil akhir melalui segala doa yang dipanjatkan dengan terus percaya. Di saat inilah banyak orang-orang Kristen yang merasa lelah dan tak bersabar.
Saudaraku, kita tidak akan lepas dari tantangan hidup selama kita masih hidup di dunia ini. Belajarlah untuk menghapus cara-cara duniawi dalam pikiran saudara, untuk menerima apa yang Tuhan telah rencanakan bagi kehidupan orang-orang percaya. 2 Korintus 12 ayat 9-10, pada saat masa percobaan Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudaraku, Rasul Paulus sangat mengerti benar segala macam percobaan dan tantangan yang diizinkan terjadi dalam hidupnya, agar kuasa Kristus datang bernaung dalam dirinya. Segala tantangan dan percobaan diizinkan terjadi, apapun yang iblis rencanakan untuk menghancurkan hidup orang-orang percaya. Tuhan Allah akan gunakan kesempatan ini untuk membangun karakter dan sifat mereka, untuk menjadi seperti Kristus, anak tunggalnya yang mulia. Roh Kudus akan selalu siap menghibur dan memberikan pertolongan setiap waktu apabila saudara berserah. Apabila saudara berpegang kuat pada janji-janji Allah dalam firman-firman-Nya, maka saudara akan mengalami masa kemenangan. Karena dalam Kristus kita telah menang dan berjaya. Dia telah mengorbankan hidupnya di kayu salib, mengalahkan dan menghancurkan iblis sebagai penghancur umat manusia, raja dari segala fitnah dan kebohongan, pencipta dan tuan atas segala macam hasutan. Saudara seiman, Allah Bapa di sorga mengetahui hasil akhir sebelum segalanya dimulai. Tak ada kebaikan yang tidak Dia berikan kepada mereka yang berjalan dalam kebenaran. Saudaraku, Allah memiliki ribuan cara yang tidak saudara ketahui untuk menolong saudara. Pada saat saudara mulai belajar untuk selalu percaya, maka saudara akan melihat segala kebaikannya. Saudara akan dikuatkan dan mengalami damai sejahtera Allah yang sempurna. Marilah saudara jangan keraskan hati. Apabila saudara menerima sentuhan Allah di hati saat ini, jangan tunda lagi. Datanglah pada Yesus dan masuklah pada perhentian Tuhan dalam iman untuk menerima keselamatannya. Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang terus dimuliakan dan diagungkan, kami bersyukur dapat menikmati kembali berkat-Mu dalam pelajaran Alkitab pagi ini. Ajari kami untuk terus menggantungkan dan mempercayakan kehidupan dan iman kami pada Yesus Kristus semata. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum masuk dalam perhentian-Mu Bapa. Sentuh hati mereka Bapa, agar mereka menerima kasih dan keselamatan yang sempurna dalam Yesus Kristus, Allah, Raja, dan Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus atas segala bimbingan-Mu dalam hidup kami. Dimuliakan dan diagungkanlah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus yang agung, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Tuhan berkati, sampai berjumpa kembali minggu depan.